Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Suci Fadila dengan NIM 2305110610. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2023B. Nah, tujuannya dibuat video ini untuk memenuhi mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Nah, baiklah, saya mengambil pembahasan tentang teks deskripsi. Saya akan menjelaskan tentang apa itu teks deskripsi, tujuan dibuatnya teks deskripsi, ciri-ciri teks deskripsi, jenis teks deskripsi, struktur teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi, dan yang terakhir itu contoh teks deskripsi. Nah, baiklah, pembahasan yang pertama yakni tentang pengertian teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Menurut KBBI, yang dimaksud dengan deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Hal yang akan dideskripsikan disebut dengan objek. Adapun objek yang digambarkan dalam teks deskripsi merupakan objek yang bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, berdasarkan hal itu, maka teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Oleh karena itu, ketika membuat teks deskripsi, pilihlah objek-objek yang bisa dibayangkan oleh pembacanya. Nah, kasih contoh dong teks deskripsinya. Nah, untuk teks deskripsi sendiri yang menggambarkan objek makhluk hidup, kamu bisa mendeskripsikan orang tua, sahabat, hewan, tumbuhan, dan juga idola kamu. Nah, sementara untuk benda, kamu bisa mendeskripsikan alat musik, laptop, kendaraan, dan lain sebagainya. Selain itu, kamu juga bisa mendeskripsikan tempat dan peristiwa seperti kamar, rumah adat, gunung, pantai, bencana banjir, maupun juga pentas seni. Gimana? Sudah nggak bingung lagi dong mau pilih objek apa untuk dideskripsikan? Nah, selanjutnya yakni tentang tujuan teks deskripsi. Apa sih tujuan dibuatnya teks deskripsi? Nah, menurut Uttoro Dewo tahun 2007, tujuan teks deskripsi adalah untuk menggambarkan suatu objek, pengamatan, sifatnya, rasanya, atau coraknya dengan mengandalkan panca indera dalam proses penguraiannya. Nah, itu merupakan tujuan dari teks deskripsi. Nah, selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Teks deskripsi dapat diidentifikasi dari segi tujuan, objek, dan juga isi teksnya. Nah, yang pertama itu ciri teks deskripsi dari segi tujuan. Nah, dari segi tujuan, teks deskripsi dibuat untuk menggambarkan objek serinci dan selengkap mungkin dari sudut pandang penulis. Nah, dengan begitu, pembaca bisa membayangkan objek tersebut seolah-olah mengalaminya sendiri. Nah, itu sebabnya teks deskripsi melibatkan 5 kesan atau panca indera dari penulisnya, yakni melihat, mendengar, mengecap, merasa, dan juga mencium. Nah, yang kedua yakni jenis teks deskripsi dari segi objek. Nah, ciri objek yang digambarkan pada teks deskripsi bersifat khusus, individual, dan juga personal. Nah, artinya hasil pengamatan objek yang dideskripsikan bisa jadi berbeda meskipun jenisnya sama. Nah, contoh, ketika menulis teks deskripsi tentang tempat wisata, kamu menggambarkan tempat tersebut terlalu ramai dan sesak. Namun, teman kamu bisa saja menggambarkan tempat tadi seperti objek wisata yang seru dan ramai dikunjungi. Nah, ingat ya, meskipun objeknya sama, hasil pengamatan setiap penulis itu bisa berbeda loh. Nah, yang ketiga yakni jenis teks deskripsi dari segi isi. Nah, ciri teks deskripsi yang terakhir yaitu dari segi isi. Nah, sebuah teks deskripsi harus memuat informasi yang lengkap, jelas, dan juga rinci dari pengamatan penulis. Nah, teks deskripsi dibuat berdasarkan pendapat personal atau subjektif sehingga
akan ditemukan penggunaan kata-kata sifat. Nah, selanjutnya jenis teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki dua jenis, yaitu berdasarkan bentuk dan isinya. Nah, yang pertama berdasarkan bentuk. Teks deskripsi berdasarkan bentuk terdiri dari teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang termasuk bagian lain. Nah, teks deskripsi yang berdiri sendiri itu artinya teks tersebut berdiri sendiri dan tidak dicampur adukan dengan teks lainnya. Sedangkan teks deskripsi yang termasuk dalam bagian lain itu artinya teks tersebut hanya muncul sekilas di dalam cerita pendek, novel, lirik lagu, ataupun iklan. Nah, yang kedua yakni berdasarkan isi. Teks deskripsi berdasarkan isi terdiri dari teks deskripsi spasial, objektif, dan juga subjektif. Nah, teks deskripsi spasial itu teks yang menggambarkan objek dengan sudut pandang ruang dan waktu. Nah, sedangkan teks deskripsi objektif yakni teks yang memuat informasi sebuah objek dengan apa adanya tanpa diberi opini tambahan. Sedangkan teks deskripsi subjektif yakni teks yang memuat informasi dengan tambahan opini penulis sesuai dengan apa yang dilihat, didengar, dan juga dirasakan. Nah, selanjutnya struktur teks deskripsi. Sebelum membuat teks deskripsi, kita perlu mengetahui struktur pembangunannya. Tanpa adanya struktur, maka susunan teks tersebut menjadi tidak padu sehingga tidak enak dibaca. Nah, adapun strukturnya yang pertama itu identifikasi. Nah, struktur identifikasi adalah bagian awal dari teks deskripsi yang berisi pengenalan nama objek, makna nama, lokasi, sejarah lahirnya, atau gambaran umum lainnya tentang objek yang mendeskripsikannya. Nah, misalnya, kamu memiliki objek pantai. Kamu bisa menginformasikan nama dan lokasi dari pantai tersebut. Kamu dapat menuliskan betapa terkenalnya pantai itu. Nah, yang kedua yakni bagian deskripsi bagian. Struktur deskripsi bagian adalah gambaran rinci dari sudut pandang penulis tentang suatu objek. Nah, penulis menggambarkan apa yang telah ia lihat, dengar, dan rasakan selama mengamati objek pilihannya. Jadi, pada bagian ini, penulis bisa menggambarkan tiap bagian yang ada di objeknya. Nah, misalnya, ketika kamu mendeskripsikan pantai, kamu bisa menggambarkan bahwa pantai merupakan tempat yang sangat indah dengan taburan ombak yang ramai, tetapi udaranya sangat panas sehingga membuat kamu harus terus memakai topi agar bisa tetap menikmati pemandangannya. Kamu juga bisa mendeskripsikan lokasi pantai, pasir, dan keadaan dengan senja di pantai itu loh. Nah, yang ketiga yakni simpulan atau kesan. Nah, struktur simpulan atau kesan adalah bagian yang berisi simpulan atau kesan dari hasil pengamatan penulis terhadap objek. Namun, bagian ini bersifat opsional ya guys. Artinya boleh ditulis ataupun tidak. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan adalah aturan kebahasaan atau ciri tertentu yang melekat pada suatu teks. Dalam membuat teks deskripsi, terdapat kaidah-kaidah kebahasaan yang biasa digunakan. Nah, yang pertama yakni ejaan dan tanda baca. Ejaan mencakup penulisan huruf kapital. Ada 5 aturan mengenai penggunaan huruf kapital, yakni huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama seseorang. Nah, yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan juga bahasa. Nah, yang keempat, huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan juga hari besar. Nah, yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama geografi. Contohnya itu Danau Toba, D-nya besar dan T-nya besar di awal. Nah, yang kedua yakni sinonim. Sinonim adalah kesamaan makna antara satu kata dengan kata lainnya. Di dalam teks deskripsi, sinonim dapat digunakan untuk mengganti kata
agar tidak membosankan untuk dibaca. Yang ketiga yakni kata umum dan kata khusus. Kata umum atau hipernim adalah kata yang ruang lingkupnya itu luas dan mencakup banyak hal. Sedangkan kata khusus atau hiponim merupakan kata yang mencakup maknanya lebih sempit. Nah, contohnya itu misalnya toko itu menjual berbagai bunga. Ada bunga mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, sampai kamboja. Nah, kata umum dalam kalimat tersebut adalah bunga. Sementara kata khususnya itu ada mawar, melati, anggrek, kenanga, lili, dan juga kamboja. Nah, yang keempat yakni kata sifat. Kata sifat atau adjektiva merujuk pada keterangan objek yang dideskripsikan. Nah, kata ini juga sering diawali dengan kata lebih dan sangat. Nah, contohnya itu sangat jernih, terus lebih bersih, dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yakni kata perincian. Kalimat perincian dalam teks deskripsi berguna untuk menjelaskan objek, sehingga mudah dibayangkan oleh pembaca. Nah, yang keenam yakni kata serapan panca indera. Kalimat serapan panca indera adalah kalimat yang penulisannya berhubungan dengan indera penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan juga pengecap. Nah, pembahasan yang terakhir yakni contoh teks deskripsi. Nah, saya mengambil contoh tentang deskripsi hewan, yakni tentang kucingku. Aku memiliki seekor kucing bernama Lily. Ia berjenis kelamin betina dan keturunan ras Maine Coon. Lily adalah kesayangan keluargaku. Ia selalu membuat kami gemas dengan tingkah lakunya. Nah, Lily berusia 1 tahun. Bulunya halus, lebat, berwarna abu-abu. Biru cerah adalah Lily memiliki 2 telinga yang meruncing layaknya serigala. Lily suka sekali makan, itu sebabnya ia cepat besar. Sekarang beratnya itu sudah mencapai 5 kg. Meskipun begitu, Lily tetap lincah bergerak ke sana ke sini. Tetapi aku harus waspada saat mengajaknya bermain, karena Lily sesekali suka menyakat. Aku sangat menyayangi Lily. Semenjak ada dia, aku lebih bersemangat dalam menjalani hari. Semoga Lily selalu sehat dan menemaniku hingga tua nanti. Baiklah, mungkin sampai di sini saja pembahasan saya tentang teks deskripsi. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semua. Saya juga meminta maaf apabila ada kata-kata atau penyebutan yang salah. Saya mohon maaf. Thank you for watching. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.